Selamat malam Bu, nama saya Andika Eka, saya dari Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan kerjaan saya yang berupa studi kasus tentang kayu. Nah, tentang kayu ini saya lebih berfokus pada antara kayu dengan baja ringan yang digunakan pada pembangunan. Nah, kita akan melihat mana yang lebih cocok menurut saya Bu. Mari kita langsung ke pembahasannya. Ini yang akan saya presentasikan Bu. Ya, saya mulai ya Bu. Yang pertama kita fokus pada kayu. Nah, pada kayu ini pertama kita lihat dari segi lingkungannya Bu. Nah, pada kayu biasanya ini biasa digunakan pada proses pembangunan, membuat rumah-rumah seperti ini ya. Pada atasnya itu menggunakan kayu jati, kayu glugu, ataupun kayu brengek. Nah, dari ketiga kayu ini biasanya ini nih. Prosesnya untuk mendapatkan kayu itu begitu lama Bu. Nah, kenapa dapat saya katakan begitu lama? Karena pertama kita harus menanam, masih dalam proses kecil, tumbuh, dewasa, menjadi besar. Nah, itu usianya yang begitu lama, jadinya memakan waktu yang begitu lama. Nah, ini. Terus, itu. Untuk tumbuh begitu banyak pohon dari kita menanam sampai ke waktu ditebang untuk dijadikan bahan bangunan, kan perlu kayu yang benar-benar sudah cukup dewasa agar kualitasnya juga memenuhi. Butuh begitu lama waktu untuk dapat kita gunakan. Pembuatannya juga kayu itu tidak memerlukan biaya yang besar, karena cuman kita dengan cara menanam sudah dapat kita rawat dengan mudah. Cuman kita tanam, kita rawat. Nah, cuman kelemahannya itu cukup lama. Nah, kalau pada baja kan cuman kita membutuhkan mesin membuat pada pabrik, itu akan memakan waktu yang lebih cepat. Nah, begitu Bu. Nah, berikutnya ini kayu itu mudah mengalami penjamuran dan juga mudah terbakar Bu. Kayu lama kelamaan akan mengalami kerusakan seperti dimakan rayap dan juga bisa terbakar. Nah, saat dimakan rayap itu akan mengalami kerapuhan pada kayunya. Juga bila terkena air terus akan tumbuh jamur pada kayu itu dan menyebabkan kayu itu lapuk. Dan juga bila kayu itu terkena api secara langsung, dia itu mudah terbakar. Berbeda dengan besi itu sudah anti karat, dan bila terkena api besi itu tidak akan terbakar. Nah, itu perlu orang juga yang membentuk kayunya. Berikutnya yaitu baja ringan. Nah, itu baja ringan itu sangat kuat, memiliki kekuatan yang begitu kuat dibandingkan dari kayu. Nah, berikutnya itu proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu menggunakan mesin. Nah, kita mau membentuk seperti apa, membentuk gimana itu sangat mudah.
seperti ini. Nah, pemasangannya juga akan begitu kuat. Nah, seperti tadi tuh, yang mana ini? Nah, prosesnya juga akan lebih menancapnya lebih bagus daripada kayu, karena kayu itu masih menggunakan paku. Nah, pada ini menggunakan baut langsung. Tetapi ini bila ada kebocoran listrik atau ada arus listrik yang mengenai baja, itu akan mudah terhantar strum itu, jadinya akan menyetrum semuanya ini. Proses pembuatannya itu seperti ini dah. Kalau baja sangat mudah, pemasangannya juga akan sangat mudah seperti ini, karena cuma tinggal kita masang, karena sudah ada tempat-tempatnya tersendiri. Tetapi tidak semudah yang kita pikirkan. Agar dapat menancap dengan benar diperlukan orang khusus untuk memasangnya. Tidak seperti kayu kan orang-orang desa juga sudah bisa. Nah, pada penggunaan ini baja memerlukan orang yang memang khusus di bidang ini. Nah, berikutnya, time is money, waktu adalah uang. Semakin cepat kita menyelesaikan sesuatu kegiatan, maka akan semakin irit pada uang. Maka kalau semakin lama, akan semakin banyak makan uang. Nah, pada proses pemakaian pada baja, kita tidak perlu menunggu lama, cukup bentuknya di pabrik sudah dapat kita gunakan lagi. Dapat kita gunakan. Kalau pada kayu sekali kita ambil kayunya memerlukan waktu untuk dapat tumbuh lagi, sehingga memakan waktu yang lama. Dari musim apa aja, dari musim hujan, musim panas sampai hujan apalah, nah, dia pasti kuat karena memiliki anti karat juga. Kalau terkena air, awet, ada intinya itu awet. Nah, ini sangat kuat, banyak digunakan di mal-mal ataupun hotel-hotel bangunan tinggi itu kebanyakan sudah menggunakan baja. Tidak mudah terbakar. Nah, awet. Nah, dari masih anaknya kecil sampai sudah dewasa, sampai wisuda masih kuat. Nah, dalam artian tahan lama. Nah, pada kebanyakan orang-orang saat ini itu di kota-kota lebih milih baja. Dapat sudah kita ketahui sendiri gimana kekuatannya. Kuat dan juga bisa, ya terserah kita mau mau panjang berapa, tinggal kita buat di pabrik. Nah, kalau kayu kita terbatas panjangnya, pembentukannya juga mudah, tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini, kita mau panjang gimana juga bisa, bentuk gimana juga bisa. Nah itu begitu penjelasan dari saya, Bu. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapatkan nilai yang bagus dan menjadikan pilihan yang baik juga untuk orang-orang kedepannya, antara memilih kayu dan juga baja untuk pembuatan rumah. Tapi kita tergantung lagi pada penggunaan. Kayu akan lebih murah dan baja lebih mahal, tapi kita tahu sendiri gimana kekuatannya.
Baik, saya tutup Bu. Sekian, terima kasih.